Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dengan NIM 250303017 dengan program studi Ilmu Al-Quran Tafsir. Baik, di sini saya akan membahas tentang apa itu filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah suatu usaha berpikir secara mendalam, sistematis dan rasional tentang hakikat segala sesuatu seperti contohnya Tuhan, manusia, haiwan, alam semesta dan kehidupan dengan tetap berlandaskan pada ajaran Islam, yaitu pada Al-Quran dan hadis. Filsafat Islam menggabungkan dua hal yang paling utama. Yang pertama, akal. Akal yaitu rasio. Akal rasio untuk berpikir logis dan kritis. Kemudian ada wahyu sebagai yaitu sebagai pedoman kebenaran yang mutlak. Jadi, filsafat Islam bukan hanya tentang berpikir bebas seperti filsafat Barat, namun tetapi berpikir juga yang terarah dan yang tidak terkeluar dari nilai-nilai keimanan yang diajarkan dalam agama Islam. Kemudian, poin kedua itu ruang lingkup filsafat Islam. Ruang lingkup filsafat Islam membahas berbagai hal penting dalam kehidupan, yaitu antara lain yang pertama yaitu tentang Tuhan. Tentang Tuhan yaitu teologi. Membahas keberadaan Allah beserta sifat-sifatnya dan hubungannya dengan makhluk. Contohnya, apakah Allah dapat diketahui dengan akal? Kemudian poin kedua, yang pertama tadi A tentang Tuhan, yang B kemudian tentang manusia. Membahas hakikat manusia, jiwa, ruh, akal dan tujuan hidup manusia. Yang poin ketiga yaitu C tentang alam semesta, membahas asal usul alam, keteraturan alam dan hubungan alam dengan penciptanya. Kemudian yang D tentang etika atau akhlak, membahas baik buruk dan benar dan salah serta bagaimana manusia harus bertindak. Kemudian ada poin yang kelima tentang pengetahuan epistemologi, yaitu membahas dari mana manusia mendapatkan ilmu, dari akal, pengalaman atau wahyu. Kemudian poin yang ketiga, saya akan membahas tujuan filsafat Islam. Adapun tujuan kita mempelajari ilmu filsafat Islam, yaitu bertujuan untuk yang pertama itu mencari kebenaran yang hakiki, yang kedua memperkuat keimanan dengan pemahaman rasional, yang ketiga menjelaskan ajaran Islam secara logis dan sistematis. Kemudian yang keempat menghindarkan manusia dari kesesatan berpikir. Itu poin ketiga. Selanjutnya poin yang keempat, ciri-ciri filsafat Islam. Adapun ciri-ciri filsafat Islam, yang pertama berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis, kemudian menggunakan akal atau logika, kemudian tidak bertentangan dengan akidah Islam, kemudian bersifat mendalam dan filosofis, kemudian mengarah pada kebenaran dan kebijakan atau hikmah. Adapun perumpamaan filsafat Islam. Yang pertama, contohnya seperti akal dan wahyu. Akal dan wahyu kita ibaratkan lampu sebagai akal dan wahyu sebagai jalan. Penjelasan wahyu secara Al-Quran dalam Al-Quran menurut Al-Quran seperti jalan yang benar dan lurus. Kalau kita menurut akal atau filsafat seperti lampu atau cahaya. Maknanya, artinya kalau hanya ada jalan tanpa lampu, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Bisa tersandung atau salah sangka. Kalau hanya ada lampu tanpa jalan, kita punya cahaya tapi tidak tahu arah tujuan kita. Kemudian kalau keduanya digabung, kita bisa berjalan dengan benar dan aman. Artinya dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan filsafat Islam itu mengajarkan bahwa akal harus dipandu dengan wahyu agar tidak tersesat dalam berpikir. Yang kedua, kita ada contohnya seperti filsafat Islam, yaitu kompas dan peta. Secara wahyu, peta artinya menunjukkan tujuan hidup manusia, yaitu menuju Allah. Kalau yang menurut akal, yaitu kompas, yaitu membantu menemukan
membantu menemukan atau menentukan arah dan memahami jalan yang benar. Maknanya maknanya pertama yaitu tanpa peta kita tidak tahu tujuan. Yang kedua, kalau kita tanpa kompas itu kita bisa saja hilang arah. dengan Tapi jika kita menggabungkan dengan keduanya, perjalanan hidup menjadi lebih jelas. Jadi manusia itu butuh wahyu untuk tahu tujuan hidup dan butuh akal untuk memahami cara mencapainya. Kemudian contoh ketiga yaitu ada contohnya seperti mata dan cahaya. Penjelasan akal yaitu mata, seperti mata kita ini. Kalau wahyu itu cahaya, makna tanpa cahaya maknanya mata tanpa cahaya yaitu tidak bisa melihat. Kemudian kalau cahaya tanpa mata tidak ada yang melihat. Keduanya bersama menghasilkan penglihatan yang sempurna. Artinya akal dan wahyu saling melengkapi dalam memahami kebenaran. Baik. Kesimpulannya atau intisarinya, filsafat Islam adalah cara berpikir yang menggabungkan akal dan wahyu untuk memahami kebenaran tentang Tuhan. Memahami kebenaran tentang Tuhan, manusia, dan kehidupan. Akal digunakan untuk berpikir secara logis, tetapi juga tetap dibimbing oleh wahyu agar tidak menyimpang yang kita pikirkan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.